Anies Baswedan merasa seperti tahanan kota ketika sebagai gubernur DKI Jakarta. Wow, kok ngeri ya? Ini hubungannya dengan pemerintah pusat atau karena programnya atau bagaimana? Dan sampai seberapa jauh ketika menjadi tahanan kota itu perasaannya bisa menyelesaikan berbagai programnya. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Muncul istilah Mas Anies seperti tahanan kota. Itu disampaikan Mas Anies ketika di hadapan rapat Partai Keadilan Sejahtera, yaitu ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sebetulnya apa sih maksudnya kok seperti tahanan kota? Ini berdampak negatif atau positif? Bisa-bisa malah yang diharapkan, atau sebetulnya bagaimana? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas tuntas apa maksudnya. Pertama kita baca di Detik. Anies Surhan, dirinya bagaikan tahanan kota saat jabat Gubernur DKI. Oh, ini disampaikan Mas Anies Baswedan di hadapan Rakernas PKS 2023. Gimana dengan yang lain? Di Kompas kita lihat Anies ngaku jadi tahanan kota ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta. Ini semua kok tahanan. Coba kita lihat satu lagi di Tribun. Kelakar Anies Baswedan bagaikan tahanan kota saat jadi Gubernur DKI Jakarta. Sama intinya. Ayo kita baca saja. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang jarang-jarang kita buka, yaitu di Tribun. Kelakar Anies Baswedan bagaikan tahanan kota saat jadi Gubernur DKI Jakarta. Oh, kelakar. Kalau kelakar itu ya guyonan. Coba kita lihat tribunnews.com Jakarta. Bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan berkelakar jika dirinya seperti tahanan kota saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Anies mengatakan dirinya tak melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Oh, ke daerah-daerah, maksudnya gimana? Hal itu untuk memastikan kepemimpinannya ibu kota berjalan optimal hingga akhir masa jabatan. Oh, maksudnya beliau tidak banyak berkunjung ke mana-mana karena beliau menjadi gubernur memastikan semua berjalan dengan baik. Secara resmi namanya gubernur, prakteknya tahanan kota karena tidak bisa pergi kemana-mana, kata Anies saat berpidato pada rapat kerja nasional Rakernas Partai Keadilan Sejahtera di Sultan Hotel and Residence Jakarta Pusat kemarin. Setelah tak lagi menjabat Gubernur DKI, Anies menyebut langkahnya mendengar aspirasi masyarakat bisa lebih luas. Sebuah kesempatan karena sudah bebas dari tahanan kota. Sesudah ini banyak berjalan dan dalam perjalanan kami merasakan artikulasi aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya terus-menerus perbaikan, ungkapnya. Dia menuturkan dirinya berkeliling untuk mendengarkan dan mencermati kondisi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Anies juga mencoba sensitif terhadap pada perkembangan zaman yang bakal dihadapi masyarakat supaya mendapat hak yang adil. Ini masih cukup beritanya. Dari perjalanan itu kami merasakan adanya keinginan yang kemudian kami tulis dalam sebuah kalimat keinginan untuk meluruskan jalan menghadirkan keadilan, ujar Anies. PKS diketahui telah mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024 setelah diputuskan dalam musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 yang berlangsung di kantor
DPTP PKS di Jakarta pada Kamis. Baru hari kemarin, Kamis kemarin. Presiden PKS Ahmad Saihu menyampaikan langsung hasil dari MMS PKS ke-8 yang salah satunya adalah mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden RI dalam pemilu 2024. Saihu menyebut sosok Anies Baswedan yang berkarir, nasionalis, berkarakter nasionalis religius menjadi salah satu alasan PKS mengusung Gubernur DKI, bukan saja kok mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Saudara Anies Rashid Baswedan adalah sosok pemimpin yang memiliki karakter nasionalis sekaligus religius, kata Saihu, Presiden PKS. Jadi tidak cukup nasionalis saja, tidak cukup religius saja, tapi nasionalis religius. Jika kita membaca sejarah bangsa Indonesia, kita menyaksikan bahwa kakek beliau, A.R. Baswedan, adalah salah satu pahlawan nasional dan pendiri bangsa yang berkontribusi besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di berbagai forum internasional. Darah juang dan kepahlawanan sang kakek insya Allah akan diwarisi oleh saudara Anies Rashid Baswedan selanjutnya. Saihu menambahkan Anies Baswedan sosok yang dapat memadukan antara nilai nasionalisme dan nilai agama menjadi satu kesatuan dalam membangun bangsa. Saudara Anies Rashid Baswedan adalah sosok pemimpin yang bisa memadukan antara nilai-nilai nasionalisme dan Islam menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dalam membangun bangsa. Agama menjadi inspirasi nasionalisme dan nasionalisme memuliakan agama. Selain itu, lanjut Saihu, Anies Baswedan dinilai sosok mempunyai rekam jejak mumpuni ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saudara Anies Baswedan adalah sosok pemimpin yang memiliki rekam jejak yang mumpuni. Besarnya peluang memenangi Pilpres juga menjadi pilihan mengapa PKS terlibat mengusung Anies Baswedan, dan di berbagai survei yang menempatkan posisi atas. Lebih lanjut, PKS berharap Anies Baswedan dapat melanjutkan cita-cita pendiri bangsa, mewujudkan keadilan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Di pundak saudara Anies Rashid Baswedan, PKS berharap beliau dapat melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa untuk mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dengan mengambil langkah pembaharuan berisikan perubahan dan keseimbangan pembangunan. Tanda Saihu, Presiden PKS. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Clearkan bagaimana tentang pemikiran kalian sesudah membaca tadi? Kalau menurut saya sih, menurut analisis saya pertama, bahwa kalimat tahanan kota saudara Anies Baswedan itu sebagai kelakar atau sebuah guyonan yang substansinya bukan tahanan. Namun beliau jarang bepergian ke daerah karena memang dia sebagai Gubernur DKI Jakarta, sebagai gubernur di pemerintahan pusat, dan di situ relatif jarang ke daerah. Dan pada kesempatan ini beliau memang mau mendengarkan aspirasi dari berbagai anak negeri, tidak hanya yang ada di Jawa atau di Jakarta, terkait dengan bagaimana sih terkait dengan bangsa ini, umat dan bangsa ini. Sehingga sebetulnya apa yang dikatakan sebagai tahanan kota itu menunjukkan Mas Anies Baswedan serius apa yang menjadi cita-citanya, program visi misi ketika kampanye pemilu Pilkada 2017 itu dilaksanakan secara seksama.
Sehingga di 2019 ketika ditawari Pak Prabowo sebagai bakal calon wakil presiden, dia tidak mau, masih ingin menyelesaikan. Itulah tahanan kota yang kalian mungkin awalnya kaget, kok tahanan kota? Maksudnya serius untuk mengurusi pemerintahan DKI pada waktu itu. Kedua, ini adalah kalau dalam bahasanya PKS, ketika mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presidennya, pilihan ini adalah pilihan yang tepat. Bahasanya PKS, Anies Baswedan adalah sosok yang agamis, religius, dan nasionalis. Nasionalisme religius, nasionalis. Ini dibuktikan dengan beliau ketika memimpin DKI, dibuktikan dengan rekam jejak dari kakeknya, A.R. Baswedan, yang beliau adalah sebagai pejuang kemerdekaan, membuat hubungan internasional Indonesia bisa dikenal dan bisa membuat berbagai kegiatan bersama dengan negara-negara yang ada, sehingga Indonesia sebagai negara yang baru merdeka ketika itu, A.R. Baswedan bisa meyakinkan dan memperkenalkan. Jadi ia tidak perlu dipertanyakan tentang beliau, kata PKS. Jadi dari rekam jejak dari kemarin ketika menjadi gubernur dan pada saat ini ketika sering ke daerah, itu menunjukkan Anies Baswedan ya menjadi pilihan pada waktu Rakernas kemarin dideklarasikan. Jadi PKS merupakan partai politik yang kedua secara resmi menyampaikan bakal calon presidennya adalah Anies Baswedan. Meskipun jauh sebelumnya sudah menyampaikan, tetapi secara resmi baru kemarin, sesudah pada 2 bulan yang lalu adalah Partai Nasdem. Mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi Partai Demokrat. Nah, 3 itu maka akan menjadi sebuah kekuatan sebagaimana selama ini yang diperbincangkan, meskipun tarik-menariknya luar biasa. Ketiga, apa yang disampaikan Presiden PKS tentang Anies Baswedan, mengapa memilih selain rekam jejak nasionalisme religius dan beliau mempunyai potensi kemenangan, ditampilkan atau diindikasikan dengan berbagai hasil survei, menempatkan kadang nomor 1, kadang nomor 2, kadang nomor 3. Intinya adalah hasil survei yang masih dinamis tersebut, peluang untuk menjadi pemenang dalam bahasanya PKS itu adalah menjadi harapan kepada baca pres Anies Baswedan itu untuk menjadi yang terpilih. Pecinta masyarakat kritik, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga dari itu semuanya, pada saat ini Mas Anies mendengarkan berbagai aspirasi di berbagai daerah, yaitu adalah sesuatu cara bagaimana sebenarnya masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari kepulauan yang padat dan yang tidak padat, itu bagaimana sebetulnya yang diharapkan tentang kepresidenan pemerintahan di Indonesia ini, supaya tidak dimanipulasi oleh beberapa orang elit yang ada di daerah itu. Sehingga pada kesempatan sesudah tidak menjadi gubernur, ada sebuah kebebasan Anies Baswedan mendengarkannya. Mungkin ada yang mempunyai persepsi negatif, ini kok sudah kampanye, belum waktunya kampanye, Anies Baswedan kok sudah kemana-mana. Itu adalah dalam bahasanya PKS atau Anies Baswedan itu salah. Ini bukan kampanye, karena memang belum masanya kampanye, tetapi mendengarkan aspirasi rakyat, apakah memang ada keinginan yang besar terkait dengan negara ini. Ya, kalau dalam bahasanya PKS sih harapannya kalau terpilih nanti bisa memperjuangkan, melanjutkan apa yang sudah dihadirkan oleh para pendiri bangsa ataupun para pemerintahan yang masih baik. Hal ini persis bagaimana yang ditampilkan oleh Anies Baswedan kemarin, IKN akan tetap kami lanjutkan. Kalau itu tidak dilanjutkan, maka itu adalah melanggar konstitusi. Begitu juga dengan berbagai program yang baik semuanya. Pecinta masyarakat negeri,
tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga clear, sudah ada 2 partai yang secara resmi mendeklarasikan, 3 partai Demokrat, nanti tinggal menunggu waktu. Namun yang lebih jelas lagi adalah menunggu bulan Oktober November nanti, ketika partai politik atau gabungan partai politik akan mendaftarkan di KPU sebagai peserta pemilu presiden nantinya. Kita buktikan saja, kita tunggu aja buktinya, apakah didaftarkan betulan. Kalau dia seperti ini, kemungkinan iya sih, karena kalau tidak, kepercayaan publik akan berpaling dari partai tersebut. Dan apakah nanti bisa menjadi pemenang atau tidak, kita tunggu aja dalam perjalanannya, siapa yang mampu meyakinkan terhadap pemilih terkait dengan masa depan bangsa. Tidak cukup hanya yang dahulu, tapi untuk menetap meyakinkan bagaimana negara kita ke depan, berbagai program yang akan dibawa, itu yang akan menjadi pilihan dari pemilih. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.